Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk share screen Pak Edi. Sudah terlihat ya Pak ya, screen saya Pak ya? Sudah. Baik, safety moment kita hari ini mengenai failure to detect flammable gas. Nah ini sering kali terjadi nih kalau di industri ya, macam-macam failure ya. Jadi mulai dari integritinya sendiri, kemudian ada kesalahan pembacaan, kemudian ada spek dari si flammable gas detectornya sendiri, dan apa namanya dan sebagainya ya, kalibrasi dan sebagainya. Ini saya bawakan ini dari ada satu safety alert ya. Jadi ada insiden terjadi ya, karena gas detector itu fail to detect flammable vapor ya. Jadi ketika ada hot work activity gitu ya. Jadi yang melakukan hot work ini, mereka pikir tidak ada flammable gas present di situ ya, ternyata itu ada gitu. Nah, ini terjadi karena, dan setelah itu karena mereka melakukan hot work dan terjadi explosion resultant to fatal injury. Jadi fatal injury yang melakukan hot worknya. Nah, ini hanya ilustrasi saja nih. Saya mungkin 2 minggu yang lalu kalau masih ingat, saya ambil ini kejadian di India ya, juga salah satunya itu karena gas detektornya itu fail to detect ya, ada gas leak dari metering system berakibat dari fire and explosion. Nah, dari investigasi yang dilakukan ya, ternyata error itu ada beberapa hal. Jadi bukan cuma dari selection dari si gas detector dan juga setup dari gas detector, tapi yang kontributor faktornya katanya dari hasil investigasi itu failure gas detector ini, dia failure untuk mendetek gas karena ada apa namanya, absorption, dia penyerapan dari flammable vapor itu di surface dari si sensor itu ya, itu dia tidak mencapai si gas detektor karena sebelumnya sebutkan bahwa di flammable vapor ini mencapai gas detektor mencapai di sensor itu, tapi dia tidak terbaca, kira-kira begitulah istilahnya. Nah, sehingga waktu outcome dari si gas detektor di daerah situ free dari flammable vapor. Nah, apa yang terjadi? Ternyata sebelumnya mereka melakukan kalibrasi terhadap gas detektor itu menggunakan sampel tube, biasa melakukan sampel tube ya. Nah, tapi mereka tidak melakukan apa namanya correction factor ya. Jadi semestinya waktu mereka melakukan sampel tube itu dia melakukan correction factor sesuai dengan tipe gas yang digunakan untuk mengkalibrasi. Nah, ini mesti dilakukan, dan itu juga bahwa sebenarnya begini, kalau dia menggunakan tipe gas yang berbeda misalkan ya, tapi sebenarnya si sensor bisa mendetek adanya gas di situ, itu sudah cukup untuk memberikan indikasi bahwa di situ ada gas. Nah, tapi ini ternyata si gas detektor fail ya. Apa yang terjadi karena ada fail, ini yang terjadi. Jadi untuk ini aja, untuk refresh kita sedikit ya Bapak Ibu semuanya. Ini contohnya metan. Metan itu 5% by volume di udara ya. Kalau dia 5% by volume di udara komposisinya gitu ya. Ini disebutkan bahwa itu 100% LL, level of explosion limit istilahnya gitu. Jadi kalau dia ada 5% metan, gas metan di udara gitu ya. Sementara 17% dari volume air gitu ya. Itu dia 100% itu 100% LL. Ini 5% di sini. Jadi kalau dia 0% berarti 0 LL. Nah, kalibrasi itu di antara ini. Jadi kalau dia 50% LL berarti ada 2,5% metan di udara. Kurang lebih begitulah. Nah, lebih daripada ini dia explosive range sampai dia 17%. Ini sampai upper explosion limit 17%. Kalau lebih dari 17%, dia karena terlalu banyak metan ya, jadi sudah tidak komposisi udara yang berkurang, dia sudah non eksplosif malah. Ada dia to reach to explosive, kurang lebih begitu. Jadi kalau lebih dari 70% kandungan metan di udara, maka dia
tourist to be exploded. Nah, tapi kalau di antara 5 sampai 17 ini explosive range-nya di sini dia sudah lebih dari 100% level explosion limit. Nah, ini untuk refresh kita Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi waktu dia melakukan laboratory testing, gas detektor dia menggunakan konsentrasi 50% lower explosion limit. Jadi dia menggunakan konsentrasi 50% di sini ya untuk substan importnya. Dan the sample tube-nya itu mestinya itu pembacaan yang non zero reading itu semestinya 1 menit aja gitu. Tapi ini dia panjangkan, entah kenapa dia panjangkan itu sampai 15 menit gitu ya. Sampai 15 menit maksudnya untuk mencapai 90% LL. Pada itu kalibrasinya cukup 1 menit saja, dia sudah harus bisa mendetek. Jadi tidak perlu sampai lama-lama. Nah, makanya kalau dia di kalibrasi diberikan untuk waktu yang lama, ya, jadi waktu itu dia digunakan, jadi first ada gas gitu, dia tidak bisa mendetek dalam waktu yang singkat, sehingga disebutkan itu tidak ada flammable gas. Padahal di situ sudah ada present flammable gas. Nah, kemudian padahal sebelumnya mestinya kalau the same gas detector untuk sampel tube itu respon time-nya itu cuma 5 second, 5 detik saja ya kalau menggunakan metan. Jadi kalau ada gas kemudian kita tes 5 detik kemudian si sensor sudah bisa mendetek di situ ada kehadiran gas metan di situ. Tidak perlu menunggu sampai 1 menit ya. Nah, kemudian ketika insiden itu terjadi, jadi highly flammable substance ini yang menggunakan persen LL ini sebenarnya dia juga similar isu apply untuk beberapa gas yang lain. Jadi bisa juga untuk H2S maupun NOx. Ya, jadi NOx maupun H2S juga menggunakan persen LL untuk melakukan kalibrasinya. Nah, apa yang action required yang perlu dilakukan Bapak Ibu semuanya apabila kita mempunyai gas detector maka lakukan bahwa function check ya, dilakukan gas detector dilakukan function check. Jadi ada regular function check. Kemudian ada periodic calibration. Jadi ada sesuai dengan manufacturer recommendation-nya, periodic calibration berapa lama begitu ya. Nah, kalau dia menggunakan sampel tube untuk melakukan tesnya sih, kemudian sampel tube-nya itu juga dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga kombinasi dari gas detektor dan sampel tube itu istilahnya itu practicable ya, jadi bisa dikombinasi antara sampel tube dan substance of interest ya. Itu tadi ada H2S, ada NOx dan sebagainya. Jadi macam-macam sampel tipe kalibrasinya. Nah, kemudian disebutkan lagi bahwa untuk sampel tube ini supaya dia juga merepresenting daripada lebih dari 100% LL. Jadi saya sebutkan kan ada sampai 17 persen ya di udara metan tadi, dia juga bisa mendeteksi lebih daripada itu. Kemudian sampel tube jangan terlalu panjang juga, cukup yang pendek saja sehingga jadi respon time-nya juga tidak perlu lebih lama dari 1 menit. Jadi tadi sebenarnya 5 second juga cukup untuk mendeteksi dari si gas itu. Normalnya itu antara 3 detik per meter. Nah, kalau lebih begitu. Jadi kalau ada 1 meter, ada gas jarak 1 meter, kemudian didetek cukup 3 second sudah bisa mendetek. Ya, ini kalau mengikuti dari British Standard untuk EN 6077929. Nah, kemudian kombinasi gas detektor dan sampel tube ini harus unsuitable where the system actually. Jadi kalau dia waktunya terlalu panjang untuk deteksinya, itu harusnya bisa memberikan alarm. Jadi sudah cukup untuk memberikan alarm. Jadi maksudnya gitu. Kemudian untuk spot testing ya, respon time kombinasi dari gas detector and its sample tube tadi saya sebutkan juga yang sebutkan tadi bahwa waktu melakukan spot testing perlu ada kombinasi antara respon time dengan sampel tube-nya ini. Jadi kembali tadi tidak perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa mendetek daripada kehadiran si flammable gas.
ya, untuk bisa memberikan respon balik ke alarm. Demikian Bapak Ibu semuanya. Satu lagi ini cuma untuk ini saja, untuk refresh juga. Jadi flammable itu apa? Jadi flammable range itu apa? Jadi saya sebutkan tadi. Kemudian hazardous area itu apa? Jadi kalau ada kehadiran the flammable explosive gas di hazardous location gitu ya. Kemudian tadi ada lower explosion limit, yang kemudian ada upper explosion limit sampai 17% tadi. Kemudian ada zone, apa itu zone? Jadi classified part di hazardous area. Ya, jadi dia representing probability dari flammable vapor itu, kehadiran flammable vapor di udara luar. Ya, demikian. Mungkin Bapak Ibu semuanya, Pak Edi, saya timbulkan kali ini untuk mengingatkan saja pentingnya, betapa pentingnya akurasi dari gas detector untuk dilakukan rutin kalibrasi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heldiansyah atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Bu Niluh Wulan Septiani. Waktu kami persilahkan Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya izin share screen. Baik. Sudah muncul. Ya, terima kasih Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga pada Pak Edi yang sudah mengundang saya. Nah, untuk kali ini saya ingin coba sharing mengenai rekayasa nanomaterial untuk sensor gas berkinerja tinggi. Jadi di sini saya coba untuk sharing khususnya terhadap terhadap gas sulfur dioksida. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, SO2 itu merupakan salah satu gas yang berbahaya selain karbon monoksida dan particulate matter dan juga NOx gitu. Dan gas ini sering diemisikan oleh beberapa faktor ya, dari sektor, dari industri, kemudian transportasi, juga dari apa tuh namanya, gunung Merapi. Nah, untuk SO2 jika manusia menghirup SO2 secara berlebih, itu akan menyebabkan beberapa efek yaitu yang mengancam kesehatan, di mana dia bisa mengganggu sistem pernapasan, juga sistem kardiovaskular. Nah, ada beberapa grup yang memang sangat beresiko untuk terpapar gas SO2 ini, yaitu orang tua, kemudian anak-anak, dan beberapa orang yang mengalami atau mengidap gangguan paru-paru. Nah, oleh karena itu, jadi hal-hal yang berbahaya tersebut yang mendasari penelitian mengenai sensor gas, khususnya untuk rekayasa nanomaterial. Dan untuk sensor gas sendiri di sini yang telah kami lakukan adalah menggunakan nanomaterial, di mana material ini memiliki sifat atau properties yang dapat berubah ketika berinteraksi dengan gas-gas berbahaya seperti sulfur dioksida. Dan untuk karakteristik sensor gasnya sendiri ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh suatu sensor gas. Yang pertama adalah responnya tinggi. Jadi respon di sini adalah tadi perubahan dari sifat dari nanomaterial tersebut terhadap kehadiran gas itu harus tinggi, kemudian sensitivitasnya tinggi, yaitu hubungannya antara respon dengan konsentrasi gas, kemudian juga selektivitas yang tinggi, di mana ini sensor gas yang dibuat harus memiliki kecenderungan untuk menyukai gas-gas yang spesifik seperti SO2, kemudian waktu respon yang cepat, dan waktu pulih yang cepat, dan kemudian temperatur kerja yang rendah. Jadi untuk nanomaterial sendiri, khususnya oksida logam, itu adalah material yang bekerja dan yang memerlukan aktivasi ketika bekerja, dan aktivasinya ini biasanya dengan menggunakan temperatur. Dan namun ketika temperaturnya tinggi, itu menyebabkan kestabilannya berkurang, sehingga penelitian hingga saat ini mengejar sensor gas dengan temperatur kerja yang rendah. Kemudian juga yang tadi
sangat terkait dengan temperatur kerja yang rendah, yaitu stabilitas yang tinggi, dan juga waktu hidup yang panjang. Nah, untuk sensor gas sendiri, di sini yang sudah banyak dikembangkan, yang pertama adalah oksida logam, seperti tin oxide, zinc oxide, kemudian molybdenum oxide, nickel oxide, dan lain-lain, dan juga ada karbon nanomaterial, yaitu karbon nanotube, grafen, dan reduced graphene oxide. Dan di sini kami ini sangat fokus terhadap oksida logam dan pengembangannya, dan juga modifikasinya dengan material lain. Nah, ada beberapa kelebihan dari oksida logam untuk sensor gas itu. Yang pertama, sensitivitasnya sangat tinggi. Jadi memang untuk sensor gas yang basisnya kemoresistif, jadi resistansi sifat elektroniknya atau resistansinya itu berubah ketika berinteraksi dengan gas, itu sangat perubahannya sangat besar untuk sensor gas berbasis oksida logam. Kemudian juga harganya relatif murah, itu sangat mudah untuk dibuat. Jadi ada beberapa metode yang memang relatif mudah dan dapat dijangkau oleh laboratorium gitu. Kemudian ukurannya juga yang kompak dan sangat memiliki stabilitas yang tinggi, terutama stabilitas kimianya. Nah, namun di sini memang kekurangan dari oksida logam itu biasanya itu selektivitasnya sangat rendah. Jadi oksida logam di sini dia sangat bisa mendeteksi apapun yang ada di udara, sehingga kita kadang bingung gitu, dia mendeteksi gas yang mana itu. Kemudian juga dia sangat terpengaruh dengan kadar uap air dalam udara. Jadi menimbulkan ketidakstabilan dalam responnya. Kemudian juga temperatur operasinya sangat tinggi karena oksida logam itu rata-rata memiliki resistansi yang sangat tinggi, sehingga dibutuhkan temperatur yang tinggi untuk bekerja. Sehingga dengan adanya dengan dibutuhkannya temperatur yang sangat tinggi, konsumsi daya juga semakin tinggi. Nah, bagaimana sensor gas itu bekerja? Jadi untuk oksida logam sendiri, ini khusus untuk oksida logam, memang sangat bergantung atau reaksi itu sangat bergantung dengan kadar oksigen dalam udara. Jadi di sini ada beberapa fase ya, dari sebelum terpapar oleh gas target itu, dari oksigen dari udara ini akan terabsorpsi ke permukaan dari sensor, kemudian dia akan terabsorpsi secara fisik, kemudian dia akan terdisosiasi dan terionisasi dengan mengambil elektron di permukaan dari oksida logam. Dan di sini memang ada beberapa ada beberapa step itu, jadi ada O2-, kemudian O-, dan O2-. Dan memang yang paling stabil itu adalah O-, dan itu biasanya absorpsinya itu terjadi pada temperatur sekitar 150 hingga 300 derajat Celcius. Nah, kemudian jadi untuk sensor gas sendiri ada 2 jenis, itu ada tipe P dan ada tipe N. Untuk tipe N dan tipe P sendiri keduanya bekerjanya relatif sama, tapi memiliki proses atau mekanisme yang berbeda. Jadi untuk sensor gas tipe N itu biasanya seperti tadi yang telah disampaikan, jadi ketika terpapar dengan udara, oksigen di sini akan terdisosiasi, kemudian akan terionisasi dengan mengambil elektron dari permukaan dari oksida logam. Nah, di sini terjadi adanya depresi elektron, dan jadi di sini ada daerah yang dimanakan elektron depletion layer. Di sini resistansinya sangat tinggi, dan yang di tengah itu kita sebut dengan daerah yang memiliki resistansi yang rendah. Nah, untuk tipe P sendiri, untuk tipe P karena dia mayoritas pembawa muatannya adalah Hall, jadi ketika oksigen itu terionisasi mengambil elektron,
akan banyak timbulnya hole itu di permukaan, sehingga di sini ada yang disebut dengan daerah hole accumulation layer. Nah, itu adalah perbedaan dari semikonduktor oksida logam tipe N dan tipe P. Yang tipe N ini contohnya adalah zinc oxide, tin oxide, kemudian titanium dioxide, sedangkan untuk P-type ini biasanya nickel oxide, terus ada copper oxide, cobalt oxide, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan efek dari partikel, ukuran dari partikel? Dan jadi di sini memang ada dua reaksi yang terjadi atau dua mekanisme, di mana ada yang disebut dengan surface reaction dan grain boundary reaction. Jadi ketika oksigen terionisasi dan mengambil elektron pada permukaan partikel ini, ada terjadi dua depletion layer di permukaan, dan juga ada double layer di antar grain. Jadi keduanya ini menghasilkan atau mengenerate potensial barir yang kemudian akan berubah ketika terjadi reaksi dengan gas target. Nah, di sini jika si grain size-nya itu lebih besar dari debye length ini adalah jarak atau lebarnya dari depletion layer tersebut, maka reaksi atau mekanisme sensor gas ini didominasi dengan potensial barir yang terdapat di antar grain boundary itu. Sedangkan ketika grain size-nya itu comparable dengan debye length-nya, jadi ada dua depletion di situ, sehingga ada dua depletion layer yang berkontribusi, dan di sini responnya biasanya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan partikel-partikel yang memiliki grain size yang besar. Dan jika grain size-nya sangat kecil dibandingkan dengan debye length-nya, maka hampir seluruh elektron yang ada dalam partikel tersebut akan terdepresi, sehingga reaksi itu atau reaksi permukaan atau mekanisme sensor gas itu didominasi oleh reaksi permukaan atau depletion layer yang ada di permukaan. Nah, ini tadi mirip dengan yang sebelumnya. Jadi ketika ada udara itu ketika terpapar oleh udara akan timbul depletion layer di permukaannya karena adanya ionisasi dari oksigen, dan ketika ada gas pereduksi, di sini contohnya adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini akan bereaksi dengan oksigen yang terdapat atau ion oksigen yang terdapat pada permukaan dari oksida logam dan menjadi CO2. Dan ketika CO menjadi CO2, dia akan mengembalikan elektron ke permukaan dari oksida logam, sehingga depletion layer-nya akan mengecil. Dan adanya perubahan lebar depresi ini akan menyebabkan adanya perubahan resistansi, dan itu merupakan sinyal dari pendepresian gas. Nah, untuk P-type-nya sendiri jadi sama, tapi kebalikannya. Jadi ketika ada gas pereduksi di sini, contohnya CO, dia akan mengambil oksigen pada permukaan oksida logam, kemudian elektronnya akan kembali ke permukaannya dan akan berekombinasi dengan hole, sehingga lapisan accumulation layer-nya akan mengecil sehingga resistansinya membesar. Nah, bagaimana untuk mengimprove atau strategi untuk meningkatkan kinerja dari oksida logam gas sensor sendiri, karena tadi sebelumnya banyak sekali kekurangan gitu dari metal oksida logam semikonduktor ini. Jadi yang pertama itu ada dengan mendoping kation aliovalen. Jadi di sini dengan adanya doping kation yang memiliki beberapa multivalen, jadi state yang berbeda gitu, state yang bermacam-macam, ini akan menghasilkan cacat pada nanomaterial,
Dan cacat-cacat ini akan menghasilkan step-step elektronik tambahan sehingga dapat mensensitisasi dari reaksi permukaan yang terjadi. Dan di sini biasanya yang terjadi adalah responnya meningkat dan sensitivitasnya juga meningkat. Nah, kemudian chemical sensitization ini biasanya dengan menambahkan Nobel metal, atau Nobel metal di sini biasanya bisa menggunakan platinum, palladium, emas, dan lain-lain. Nah, ini akan menginduksi terjadinya sensitization secara kimiawi di sini. Nah, kemudian yang chemical sensitization ini akan menghasilkan respon yang tinggi dan juga selektivitas yang tinggi. Nah, kemudian juga ada morphology control. Jadi morphology control ini lebih ke bagaimana kita mengontrol permukaan surface area gitu, luas permukaan dari si nanomaterialnya sendiri. Jadi semakin luas permukaannya itu semakin banyak active site yang tersedia, situs aktif yang tersedia, sehingga responnya atau reaksi permukaan yang terjadi bisa semakin banyak sehingga responnya meningkat. Nah, kemudian juga bisa selain Nobel metal juga bisa ditambahkan dengan metal-metal lain itu yang memang memiliki ketergantungan pada humidity yang rendah. Nah, di sini biasanya dengan menggunakan aditif dari metal oxide yang lain yang memiliki jenis yang berbeda ini akan mengakibatkan humidity dependence yang berkurang dan recovery speed-nya meningkat. Nah, kemudian juga kita bisa menggabungkan antara material semikonduktor tipe P dengan semikonduktor tipe N yang membentuk PN junction. Dan di junction-nya ini sendiri ketika berinteraksi dengan gas ini akan berubah dan itu bisa berkontribusi dalam respon sensor gas itu gitu. Dan untuk PN junction-nya ini kita bisa buat secara lokal gitu, secara kecil-kecil gitu. Jadi kita buat komposit antara tipe P dan tipe N semikonduktor, tipe N metal oxide semikonduktor. Jadi di sini di interface-nya ini akan ada PN junction yang kemudian ketika rasio antara tipe P dan tipe N-nya itu sangat cocok gitu atau yang baik itu sinergi reaksi akan muncul sehingga respon akan meningkat dan selektivitas juga akan meningkat. Nah, di sini juga bisa ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya, tapi di sini ukuran dari oksida logam penambahnya, misalnya tipe N-nya itu adalah hostnya dan tipe P-nya itu adalah penambahnya atau aditifnya, itu ukurannya dimodifikasi atau diatur, dikontrol untuk mendapatkan interface atau potential barrier di antar muka yang optimal. Nah, kemudian masuk dalam beberapa kasus gitu. Di sini yang telah kami kembangkan yang pertama adalah bagaimana mengontrol morfologi dengan membuat zinc oxide multilayer. Jadi di sini ada 3 lapis. Yang pertama ada zinc oxide sheet layer. Kemudian yang kedua adalah yang nanorod lapisan pertama dan nanorod lapisan kedua. Dan di sini kami menggunakan metode yang dinamakan chemical bed deposition. Tapi yang sheet layernya itu yang pertama kami lakukan adalah depotting, dan kemudian untuk layer pertama dan kedua menggunakan CBD. Jadi dengan merendam suatu substrat dalam suatu larutan tertentu yang mengandung prekursor zinc, dan di situ ketika dipanaskan 90 derajat selama 1 jam dan 16 jam ini akan memberikan efek yang berbeda. Dan ketika diujikan atau terpapar dengan SO2, di sini ternyata memang terjadi perbedaan respon yang dihasilkan. Jadi ketika sheet layernya saja yang kita paparkan gas, ini responnya adalah sekitar 40%, dan itu meningkat ketika kita coba untuk CBD 3 kali. Jadi di sini ada beberapa lapis, ini mencapai 99% pada temperatur 300 derajat Celcius. Jadi hal ini memang
memberikan informasi kepada kami bahwa ternyata dengan menambah layer dari sensor gas ini bisa meningkatkan respon, walaupun temperatur kerjanya masih relatif tinggi. Nah ini jadi mengapa dia bisa meningkatkan atau memodulasi respon. Jadi di sini ternyata ketika kita buat multi layer di sini diffusion pad-nya semakin banyak, jadi gas-gas itu semakin banyak yang bisa terpenetrasi ke dalam gitu, dan jadi di sini banyak oksigen yang bisa terabsorb di permukaan dari nanorod itu sendiri. Itu dibandingkan jika dia hanya satu lapisan. Jadi ketika banyak ion oksigen yang menempel pada permukaan itu melimpah, maka ketika gas target itu dipaparkan, gas ini akan berinteraksi dengan sangat banyak di permukaan zinc oxide sehingga dapat memodulasi sinyal atau respon yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah zinc oxide wall ball. Jadi di sini kami juga mencoba untuk memodifikasi struktur yang tadi itu adalah kita buat lapisan tipis tapi kita buat berlapis-lapis. Tapi di sini sekarang kami mencoba untuk membuat struktur 3 dimensi yang disusun dari partikel-partikel 2 dimensi gitu, membentuk suatu struktur yang mirip dengan bola rajut gitu. Jadi di sini kami menggunakan satu senyawa yang disebut dengan gliserol. Jadi gliserol ini ternyata dapat memodifikasi struktur. Jadi ketika gliserol ini digunakan, strukturnya itu menyerupai brokoli gitu. Jadi dan ketika ditambah dengan gliserol di sini muncul partikel-partikel 2 dimensi yang bergabung menjadi satu. Nah, jadi ternyata si gliserol ini dapat menekan pertumbuhan dari partikel ke arah-arah tertentu. Dan di sini ketika 8 mili dan 10 mili sudah bola rajut yang dibuat sudah semakin sempurna gitu. Namun di sini yang memang kami coba untuk fokuskan ada yang 8 mili karena yang 10 mili sangat besar ukurannya. Nah, jadi ini adalah ada mekanisme dari pembuatan zinc oxide berstruktur wall ball. Jadi memang di sini ada dua peran gitu dari isopropanol sendiri. Jadi isopropanol di sini dia punya peran untuk membentuk, sebetulnya bukan isopropanol saja, tapi dengan adanya teknik dari isotermal, yaitu dengan memanfaatkan temperatur dan tekanan. Jadi dengan adanya tekanan dari segala arah dia akan membentuk seperti bola gitu, seperti brokoli. Dan ketika ada gliserol dia akan menahan partikel itu untuk tumbuh ke arah lain, tapi ke arah planar gitu. Jadi di sini akan terjadi penggabungan partikel-partikel kecil membentuk 2 dimensi yang kemudian karena adanya tekanan dari segala arah dan adanya faktor dari isopropanol dia akan membentuk struktur bola gitu. Jadi akhirnya yang terbentuk adalah struktur bola rajut. Nah, itu yang tadi itu sebelum membentuk zinc oxide. Jadi itu adalah partikel sebelum kita partikel-partikel yang masih merupakan reaksi antara zinc dengan gliserol gitu. Jadi itu adalah zinc gliserolat yang belum membentuk zinc oxide. Dan bagaimana untuk membentuk zinc oxide? Jadi di sini kami coba untuk membakar zinc gliserolat tadi, produk yang dihasilkan untuk memperoleh zinc oxide, atau untuk membakar senyawa-senyawa organik yang tidak dibutuhkan. Dan jadi ketika dibakar itu ternyata strukturnya itu masih baik, namun di sini ketika diperbesar itu ternyata struktur 2 dimensinya tadi itu tersusun dari partikel-partikel berukuran 30
nanometer dengan bentuk seperti heksagonal. Jadi di sini tidak hanya 2 dimensi yang bergabung membentuk 3 dimensi, tetapi juga partikel-partikel berbentuk nano dan skala nano, dia juga berkumpul untuk membentuk partikel 2 dimensi, dan yang 2 dimensi ini bergabung menjadi 3 dimensi. Dan bagaimana ketika diujikan pada SO2, jadi di sini kami coba partikel ini, kami coba dari temperatur 250 derajat hingga 400 derajat Celcius, dan di sini ternyata di temperatur 350 derajat Celcius dia memiliki respon yang sangat tinggi. Jadi di sini karena 350 derajat itu dia paling tinggi, kita bisa sebut bahwa temperatur optimal dari zinc oxide ini adalah 350 derajat Celcius. Tapi jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu yang multilayer, di temperatur 300 derajat Celcius, material ini bisa mendeteksi atau mendeteksi SO2 dengan respon 70 kali lipat gitu. Sedangkan yang tadi itu sekitar 2 kali lipat, sehingga kita bisa lihat dengan struktur ini kita bisa meningkatkan respon hingga 35 kalinya. Tapi sensitivitas dari material ini relatif kurang baik. Nah, di sini ketika kita coba ujikan SO2 dengan dengan gas-gas target lain gitu, seperti gas VOC, seperti metanol, toluene, heksan, dan silen, kemudian ada CO dan CO2. Jadi sebetulnya untuk struktur ini itu dia memiliki kecenderungan untuk menyukai SO2, tapi memang di sini jika kita lihat dengan CO2 ini masih relatif tidak baik selectivity-nya. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk memodifikasi dengan karbon nanotube. Jadi karbon nanotube itu karbon yang berbentuk seperti tabung, itu kita coba masukkan gitu ke dalam reaksi pembentukannya. Dan di sini ternyata ketika adanya CNT ini bisa merubah atau merusak struktur bola rajut dari zinc oxide. Dan ketika dikalsinasi atau ketika dipanaskan, di sini si CNT ini ternyata bisa terpenetrasi ke dalam zinc oxide, dan di sini partikel ZNO ini bisa bermigrasi ke permukaan dari CNT. Jadi di sini terlihat semakin kasar karena ZNO ini banyak yang bermigrasi ke atas permukaan CNT. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa jika kita lihat masih banyak sekali singgungan atau antarmuka antara zinc oxide dengan CNT. Nah, kemudian, coba ketika kita coba untuk diujikan kepada SO2, ternyata di sini ada respon terhadap temperatur, dan zinc oxide sendiri tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa temperatur optimalnya adalah 350 derajat, dan ketika ada CNT, dia bisa menggeser temperatur optimal ke 300 derajat Celcius, dan di sini juga terjadi modulasi respon yang relatif tinggi. Ini di sini sekitar 221, dan di sini 70 sih, ada peningkatan 3 kali lipat gitu. Dan untuk selektivitasnya sendiri ternyata di sini terjadi peningkatan yang signifikan ketika ada CNT. Dia sangat menyukai SO2. Nah, kemudian kami juga mencoba untuk mencari struktur lain selain wall ball, yaitu dengan membuat zinc oxide hollow sphere. Nah, kalau sebelumnya itu zinc oxide dengan struktur bola rajut kita menggunakan gliserol, di sini kami menggunakan antosianin atau senyawa alami yang berasal dari beras merah gitu untuk memodifikasi zinc oxide. Dan di sini ternyata ketika kami coba menambahkan 0,0103 gram antosianin, dia membentuk suatu bola di mana dalamnya itu kopong gitu. Jadi kita simpulkan dengan menggunakan antosianin, kami dapat membentuk struktur bola dengan hollow atau dengan struktur kosong di dalamnya gitu. Dan di sini ketika dicoba antosianin lebih banyak, ternyata memang
Antosianin ini bisa merusak struktur dari zinc oxide. Jadi kami coba untuk berfokus pada 0,0103 gram antosianin sebagai pemodifikasinya. Nah, ini jadi untuk mekanisme pertumbuhannya sendiri, antosianin di sini dia berperan sebagai template. Jadi partikel-partikel dari zinc ini akan menempel bersatu gitu, menyelubungi dari antosianin, kumpulan antosianin, dan ketika ketika kami bakar, senyawa organik antosianin ini akan terdekomposisi menjadi CO2 dan H2O sehingga menyebabkan adanya kekosongan di dalam zinc oxide sehingga menghasilkan struktur hollow sphere. Nah, di sini kita lihat setelah dikalsinasi, jadi di sini ada ternyata permukaan dari zinc oxide hollow sphere ini memiliki struktur yang kasar, dan ketika diperbesar itu ternyata partikel-partikel kecil dengan ukuran sekitar 10 nanometer ini menyusun dari struktur bola atau hollow sphere ini. Dan di sini ketika kami coba menggunakan TEM, memang terlihat ruang kosong di dalamnya. Nah, kemudian kami juga mencoba untuk membandingkan dengan struktur sebelumnya, kami juga mencoba untuk menambahkan karbon nanotube pada zinc oxide, dan di sini memang karena strukturnya yang kopong itu gitu, karena yang struktur yang kosong, ketika CNT terpenetrasi ke dalam zinc oxide ini, dia akan merusak struktur dari hollow sphere. Jadi sehingga di sini kita bisa lihat banyak struktur bola yang rusak karena CNT. Dan selain itu juga karena proses kalsinasi juga, di sini partikel-partikel zinc oxide juga banyak yang bermigrasi pada permukaan MeCNT. Bagaimana ketika diuji dengan menggunakan SO2? Jadi untuk zinc oxide sendiri, zinc oxide tanpa menggunakan CNT ternyata memiliki respon yang mirip, memiliki karakter yang mirip dengan sebelumnya, di mana temperatur optimalnya itu sekitar 350 dengan responnya itu sekitar 70-an, dan ketika ditambah dengan CNT dia juga bisa menggeser ke temperatur 300 derajat dengan respon sekitar 150, dan dia juga menunjukkan sensitivitas yang relatif baik terhadap SO2. Nah, ketika kita coba menguji selektivitasnya, dan untuk zinc oxide hollow sphere itu sendiri dia memang sangat buruk selektivitasnya, dia tidak bisa mendeteksi membedakan beberapa gas, dan di sini terutama kita lihat bahwa zinc oxide ini sangat menyukai metanol dibandingkan dengan yang lain. Tapi ketika kita tambahkan CNT, respon terhadap gas-gas lain ini mengecil, sehingga kita bisa simpulkan bahwa dengan menambahkan CNT ini bisa meningkatkan selektivitas terhadap SO2 pada temperatur 300 derajat Celcius. Nah, bagaimana mekanismenya sendiri? Dan seperti yang tadi sebelumnya telah disampaikan gitu, untuk salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja dari sensor gas itu adalah dengan menggabungkan tipe P dan tipe N. Dan di sini tipe N-nya sendiri, tipe N semikonduktornya ini adalah zinc oxide, dan sedangkan CNT-nya itu merupakan tipe P itu. Jadi untuk CNT karena dia konduktivitasnya yang sangat tinggi, dia biasa disebut dengan highly doped P semikonduktor gitu. Jadi dia di sini punya bisa dianggap atau diperlakukan seperti logam karena konduktivitasnya yang sangat tinggi. Ketika CNT dan ZNO ini digabungkan, ini akan terbentuk lapisan depresi yang disebabkan adanya PN junction di sini, dan kemudian timbul adanya potensial barrier yang akan berubah ketika ada gas target datang gitu,
atau ketika terpapar SO2. Jadi sebetulnya secara garis besar, jadi ketika ini di antarmukanya saja reaksi ini. Jadi ketika sebelum adanya SO2, kita sebut dia memiliki potensial barir yang relatif tinggi. Kemudian ketika ada gas SO2, dia akan potensial barirnya akan mengecil, dan ini akan berkontribusi terhadap perubahan resistansi. Namun untuk mekanisme ini tidak hanya di antarmuka saja, tetapi di permukaan dari zinc oxide-nya itu sendiri yang memiliki kontribusi yang relatif besar juga. Jadi kontribusi antara keduanya ini yang menyebabkan adanya modulasi respon yang relatif signifikan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, rekayasa nanomaterial untuk meningkatkan kinerja sensor gas dilakukan dengan modifikasi morfologi antarmuka dan komposit. Kemudian modifikasi gabungan dapat meningkatkan kinerja secara signifikan, dan modifikasi zinc oxide dengan MSCNT meningkatkan respons, reaktivitas, juga menurunkan temperatur kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya serahkan kembali ke Pak Edi. Baik, terima kasih Ibu Wulan ya atas penyampaian paparannya. Kita lanjutkan dengan komentar atau pertanyaan-pertanyaan. Silakan menuliskan ya di chat box ini pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Sambil menunggu pertanyaan yang muncul di chat box, mungkin saya akan menanyakan ya. Ini yang sensor ini ditelitinya di mana ini, Bu? Yang ini di Lab Material Fungsional Maju, Pak. Ada berapa orang nih tim yang melakukan penelitian masalah ini? Untuk saat ini itu yang masih ada di sini, Pak, saya dan Pak Nano, Pak, tinggal berdua Pak untuk sensor gas. Tinggal berdua. Wah, Ya. hebat dong, tinggal berdua ini banyak yang bisa dihasilkan ini. Ini muncul satu pertanyaan ini, Bu. Dari Pak Ahmad Sundoro ya. Apakah detektor gas SO2 tersebut masih mampu juga mendeteksi keberadaan SO2 jika gas SO2 tersebut bercampur dengan gas lain, bukan udara? Silakan, Bu. Iya, baik, terima Yang lain kasih. ditunggu pertanyaannya, silakan dituliskan di chat box. Ya, jadi sebetulnya kami sudah mencoba untuk cross sensitivity. Jadi kita coba kita campurkan gas SO2 dengan gas yang lain, kemudian kita paparkan dan kita bandingkan gitu ketika dia sendiri-sendiri dengan dia digabungkan SO2 dengan gas lain itu seperti apa. Dan memang untuk material yang telah kami kembangkan ini, respon dari gas yang campuran itu dengan gas SO2 itu mirip, tetapi dengan yang gas-gas lain itu responnya sangat rendah. Jadi bisa kami simpulkan dia sangat selektif terhadap SO2. Sedangkan walaupun dia dipaparkan oleh campuran gas seperti yang tadi CO, CO2, dan gas-gas VOC lainnya. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sambil nunggu pertanyaan yang muncul ya, saya ini sambil ngobrol saja. Kalau roadmap-nya gimana ini, Bu? Ini penelitian ini sudah dari tahun berapa dilakukan dan kedepannya bagaimana nih tahun-tahun ke depannya, apa yang akan dilakukan ini? Kalau setahu saya, Pak, ya, untuk di teknik fisika ini di lab MFM gitu khususnya untuk pengembangan sensor gas itu sudah cukup lama ya, dan kami itu sudah mulai publish itu di tahun sekitar 2013 itu sudah mulai. Dan memang tujuan besarnya itu ingin
mengaplikasikan menggunakan material ini di industri gitu, Pak. Tujuannya itu namun di sini memang masalah yang dari hulu ke hilir ini emang agak sulit gitu. Jadi sampai sekarang kami masih dalam pengembangan nanomaterialnya. Jadi mau sampai hilir ini ya? Iya, Pak. Ini kalau Harapannya, Pak. dari hulu sampai hilir perlu waktu sampai kapan nih cita-citanya? Saya juga saya belum bisa memprediksi, Pak. Karena memang untuk proses sampai industri ini kan pengujiannya juga sangat panjang gitu, Pak, untuk kita yakin bahwa sensor gas ini bisa kita aplikasikan gitu. Katakan untuk skala lab saja itu nanti bentuk sensornya akan seperti apa nih? Supaya Kalau dia juga katakan ini kan untuk SO2 dan mungkin dia dipasang di satu lingkungan tertentu. Sedangkan mungkin sensor harus pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu handling segala macamnya selain bentuk sensor yang juga tidak mudah atau gimana handlingnya ini supaya juga tidak terganggu oleh udara-udara di sekitarnya gitu. Itu gimana? Kalau untuk skala lab yang kami kembangkan itu bentuknya dalam film tebal, Pak. Jadi ada substratnya itu alumina gitu yang memang sudah terdeposisi kontaknya gitu, elektrodanya, dan kemudian kami coba deposisikan di atasnya. Nah, itu memang kalau skala lab itu belum bisa dibawa keluar gitu, Pak, karena kami memang harus menyediakan ini ya, sumber atau power kami harus mengontrol temperatur gitu, Pak. Jadi memang kami membutuhkan power supply gitu untuk mengontrol temperatur dari si sensor itu. Pada Nah, temperatur berapa nih dijaganya ini? yang ini itu dia sebetulnya di temperatur 200 derajat sudah bisa, Pak. Nah, tapi memang yang sekarang dikembangkan itu satu substrat itu dia sudah include dengan heater, Pak, di bawahnya. Jadi ketika diuji kita supply dengan arus gitu, dia akan memanaskan. Jadi memanaskannya secara lokal gitu, Pak, internal di dalamnya. Cuman memang yang kami hadapi di lab itu ada gradien suhu gitu antara gas yang masuk dengan temperatur dari si sensor itu yang membuat responnya atau resistansinya itu tidak stabil gitu. Itu yang kami hadapi sekarang gitu, untuk menggunakan heater lokal gitu, Pak. Jadi memang masih pengujiannya itu dalam satu chamber uji gitu, Pak. Baik, ini ada pertanyaan yang muncul, Bu. Nanti kita lanjutkan lagi kalau pertanyaan sudah habis. Yang berikutnya ini dari Pak Gunawan Cahyadi ya. Izin bertanya, di Indonesia saat ini dan mendatang di mana saja terdapat sumber daya dan ekosistem nanomaterial dan nanoteknologi untuk melakukan rekayasa terkait. Silakan Ibu, yang menanyakan teman-teman Bu Ulan ini di mana saja ini. Kalau untuk pembuatan nanomaterial sendiri saya rasa sudah banyak, Pak. Dan di ITB sendiri banyak gitu, dan di BRIN juga memang sudah banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk pembuatan nanomaterial gitu, terutama untuk teknik-teknik yang memang mudah itu sangat banyak itu kita temukan. Dan untuk pengujian atau konfirmasi struktur nano itu di ITB sendiri ada beberapa fasilitas gitu yang disediakan, seperti di Nano Center itu ada beberapa fasilitas seperti FIM gitu, XRD dan lain-lain gitu di situ, dan ada TIM juga, dan di BRIN juga menurut saya sudah relatif lengkap gitu untuk pengujian nanomaterial itu sendiri. Mungkin itu, Pak, dari saya. Baik, berikutnya dari Pak Ferry.
pada paparan yang banyak gambar yang menerangkan struktur molekul dan perubahannya, bagaimana cara tahu perubahan bentuk struktur itu? Instrumen apa yang digunakan untuk melihat bentuknya itu, dan dapatkah memfoto struktur-struktur molekul dalam perubahan itu? Kalau dengan metode tidak langsung, bagaimana caranya? Terima kasih. Nah, untuk nanomaterial karena ukurannya sangat nano, jadi kita membutuhkan fasilitas atau alat yang disebut dengan SEM, Scanning Electron Microscope. Jadi dia memanfaatkan elektron di situ. Jadi yang kami lakukan itu untuk perubahan, jadi prosesnya itu kita buat secara bertahap gitu Pak, untuk melihat bagaimana perubahan struktur yang terjadi gitu. Jadi kita tidak dapat langsung mengetahui apakah dia berubah atau tidak gitu, jadi setelah kita coba lakukan pembuatan dengan step by step gitu, dan step 1 itu kita uji, kita lihat apakah berubah, kemudian step yang kedua kita juga uji, dan step-step yang lain kita uji secara bertahap gitu untuk mengetahui perubahan struktur yang terjadi. Jadi tidak bisa secara langsung, mungkin agak lama, tapi memang seperti itu tahapannya gitu Pak. Berapa lama itu bisa diketahui ini? Kalau tadi nggak bisa langsung, mungkin waktunya ya ini ya, perlu waktu berapa lama supaya kita bisa mengetahui perubahan struktur material. Untuk jadi sebetulnya ketika kita sudah mempunyai struktur, mempunyai material itu gitu Pak, material dari step 1 dan step lainnya, itu yang kita hadapi itu memang, kalau yang saya rasakan itu Pak secara khusus, karena kita itu menggunakan fasilitas bersama gitu, memang yang yang lama itu adalah menunggu antrian. Jadi untuk bisa mengakses alat itu, kita harus menyesuaikan juga dengan penelitian-penelitian teman-teman yang lain. Jadi mungkin itu yang lebih ini Pak, yang Jadwal alatnya padat ini ya Bu ya? iya, untuk SEM itu sangat padat. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, ya, mengapa dipilih bahan dasar unsur ZNO? Apa saja faktor-faktor yang melandasi pemilihannya? Untuk zinc oxide, karena zinc oxide ini sebetulnya adalah material yang sangat populer ya Pak, terutama di sensor gas, dia tergolong material yang tua gitu untuk zinc oxide, tapi di sini dia itu punya sensitivitas yang tinggi, juga pembuatannya sangat mudah gitu. Jadi untuk kita rekayasa morfologi, dia relatif lebih mudah dibandingkan dengan material yang lain gitu. Kemudian temperatur pembentukannya juga karena kita membutuhkan temperatur perubahan fase gitu dari material mentah menjadi zinc oxide gitu. Itu membutuhkan temperatur tertentu, dan untuk zinc oxide itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan material-material lain gitu. Bahkan ketika kita menggunakan katalis sedikit gitu, kita tanpa kita bakar pun dia sudah dapat terbentuk zinc oxide. Jadi memang material ini sangat mudah terbentuk gitu Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Satim Effendi. Izin bertanya Bu, untuk alat gas detektor dikalibrasi berapa bulan sekali Bu, atau jangka waktu pemakaian biar lebih akurat? Ini seandainya digunakan ini bagaimana cara meriset materialnya? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Normalnya untuk kalibrasi detektor itu dilakukan mungkin 1 tahun sekali ya. Yang biasa di lab kami lakukan itu 1 tahun sekali Pak, untuk kalibrasi detektor, karena kami juga di sini menggunakan detektor uji gas juga untuk sebagai referensi dari konsentrasi gas yang dipaparkan. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Dari tahap laboratoris menuju aplikasi hilirisasi dibutuhkan waktu perkiraan berapa lamakah? Bagaimana keikutsertaan industri aplikatif terkaitnya? Jadi yang hampir sama seperti yang saya tanyakan. Silakan. Iya Pak, terima kasih. Jadi memang untuk sebetulnya
saya juga belum ini ya Pak, belum terbayang gitu sampai kapan karena yang saya lihat, dari teman-teman yang di industri juga lebih lebih banyak digunakan sensor-sensor yang, memang sudah ada dan lebih murah gitu, Pak. Jadi agak sulit di kita itu untuk mengejar itu gitu. Tapi mudah-mudahan ketika, kami sudah mencoba sudah apa ya, pede gitu, Pak, dengan sensor yang sudah kami sudah kami ciptakan gitu. Mungkin bisa cepat sih, Pak. Tapi memang tadi untuk sampai ke tahap industri itu pengujiannya masih sangat banyak gitu, karena kadang yang namanya nanomaterial apalagi di Indonesia dan skala lab ini gitu, kadang kita apa ya, kita kita bikin hari pertama dan hari kedua itu masih suka ada perbedaan gitu. Jadi reproducibility-nya masih relatif rendah gitu, Pak, untuk skala lab, jadi mungkin agak panjang gitu sampai bisa sterilisasi. Mungkin ya sebelum ke pertanyaan berikutnya saya nyambung aja itu mungkin apa perlu interaksi ya itu ya dengan industri ya. Iya betul. Kalau hanya meneliti sendirian kan mungkin masyarakat juga nggak paham ya industri ini yang dilakukan siapa sih yang melakukan pengembangan sensor gas gitu loh. Tapi kalau ini sudah ada hasilnya walaupun belum sampai hilir ya, ya mungkin ada workshop dan lain-lain yang bisa digunakan sebagai media untuk berkumpul, mengundang teman-teman dari industri, menyampaikan hasil penelitian, mungkin itu akan bisa memberikan inspirasi atau insight, ya, gitu kan ya. Oh ini harus diapakan supaya hilirisasi juga mungkin menjadi lebih cepat ya. Gimana Iya ini? betul, Pak. Iya betul, Pak. Mungkin itu, eee, sebenarnya kami juga di lab itu ada beberapa sudah beberapa apa ya, sudah punya beberapa teman dari industri gitu, Pak. Dan memang, yang masalah yang memang kami hadapi itu masih di materialnya, Pak. Jadi kami belum belum bisa menghasilkan sensor gas yang robust gitu, Pak, yang memang dia yang reproducibility dan repeatability-nya baik. Nah ini faktor apa itu? Faktor peralatan atau faktor prosesnya nih? Kan konsistensi dari hasil Iya ya nih, ya. iya Konsistensi betul dari betul, Pak. sensornya. Ya memang konsistensi dari hasil ini agak ini, Pak, ya, dan ini karena yang saya, sendiri alami itu terutama sih di ini, Pak, di humidity ya, humidity karena di kita humidity-nya sangat tinggi gitu. Kadang hasilnya itu sangat bergantung pada itu, Pak. Jadi ketika humidity rendah kita bisa mendapatkan hasil yang baik gitu, tapi ketika tinggi hasilnya, jatuh gitu, Pak. Tidak hanya di sensor tapi di materialnya sendiri. Oh iya, makanya itu kan dalam proses mungkin, oh ini sebaiknya dijaga di humidity sekian, berarti itu kan perlu Iya ruangan dengan humidity control ya, itu ya, di nilai yang dipandang paling baik untuk menghasilkan sensor gas itu barangkali ya. Saya hanya memberikan komentar apa iya, dari Pak, betul, Pak. pandangan secara sepintas saja. Ya. Berikutnya dari Pak AJN ya. Izin bertanya ya, bagaimana bentuk dan spesifikasi alat CNT yang dipakai untuk menguji molekul-molekul ZNO yang terbentuk? Terima kasih. Untuk si NT mungkin mohon maaf, Pak, saya ingin konfirmasi untuk si NT sendiri itu material gitu, Pak, Oh, ini bukan alat? material ya, karbon nanotube ya ini ya. Iya iya, kalau untuk Ini si mungkin alat untuk apa nih, karakterisasi barangkali ya. untuk karakterisasinya itu memang yang kami gunakan itu scanning electron microscope yang jenisnya field emission ya, Pak. Jadi memang dia itu bisa bisa apa ya, bisa bisa melihat, bisa apa ya, bisa melakukan perbesaran hingga kalau dari spesifikasinya hingga 1 juta kali gitu kita melakukan perbesaran. Tapi Besar sekali ya, 1 juta. ya
Tapi realnya itu paling tinggi yang bisa kita lihat, kita observe itu 300.000 perbesaran, 300.000 kali perbesaran. Baik. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ini. Mohon dijelaskan karakteristik, fasilitas, dan spesifikasi lengkap. Wah, ini spesifikasinya yang lengkap dari scanning elektron mikroskop yang digunakan. Mungkin secara yang dipahami selama ini, secara praktisnya itu lengkapnya seperti apa gitu kan? Iya, kalau untuk speknya seperti tadi ya, jadi untuk perbesarannya sendiri itu dia bisa sampai, kalau untuk FSM itu bisa sampai 1 juta kali Pak untuk perbesaran. Kemudian untuk apa lagi ya, untuk mungkin yang sering dilihat itu perbesaran gitu Pak, dan ada spek lain di sana mungkin, tapi kalau ini EDS nggak nyambung sih Pak. Apa ya, kalau untuk saya mungkin Pembesaran aja ya, perbesaran aja ya iya, yang ada ya. perbesaran, dan paling kalau ini sumbernya ya Pak, sumber dari SEM itu ada beberapa gitu. Kalau yang di ITB itu ada yang menggunakan tungsten gitu. Tapi itu juga sumber-sumber itu sangat menentukan juga kejernihan dari gambar yang dihasilkan. Alat SEM itu besar sekali gitu Pak. Jadi dia itu biasanya ditaruhnya itu di basement gitu, kayak di Nano Center dan di BSCI itu kan di basement, karena memang sangat sangat sensitif terhadap getaran. Baik. Oke. Berikutnya masih Pak Gunawan Cahyadi ya. Fasilitas-fasilitas bersama apa saja yang dapat di-share untuk kolaborasi rekayasa nanomaterial? Kalau untuk di fasilitas yang kami ada di sini gitu Pak, di lab MFM gitu ya khususnya, di sini kami ada teknik hidrotermal dengan menggunakan autoclave, kemudian juga ada sputtering gitu, kalau misalnya ingin membuat lapisan tipis emas gitu atau logam-logam lain, kami memiliki sputtering. Kemudian juga ada teknik-teknik lain ya seperti dipotting, kemudian spin coating juga ada gitu di Nano Center, dan di BRIN sendiri juga relatif lengkap, terutama untuk karakterisasi nanomaterial gitu, untuk melihat atau melakukan rekayasa gitu. Baik. Berikutnya masih lanjut ya, ini Pak Gunawan ya. Apa dari lembaga-lembaga resmi terkait tidak atau belum dibuat roadmap lengkap untuk rekayasa nanomaterial teknologi? Ini mungkin pertanyaannya roadmap dari lembaga-lembaga ini kan bulan ada di BRIN sama di ITB. Nah, ini dari dua lembaga ini gimana nih gambarannya ini? Kalau untuk roadmap gitu yang sepemahaman saya Pak, untuk di kami gitu di TF itu di MFM, kami memiliki beberapa roadmap yang untuk rekayasa nanomaterial ini, karena ini adalah basic research gitu. Dia biasanya ada di awal gitu, di tahap awal gitu. Untuk roadmap ke selanjutnya itu biasanya ke ini Pak, ke aplikasi gitu. Karena di kami itu untuk di MFM itu kami roadmap ada beberapa fokus ya, ada di bidang lingkungan itu sensor gas, kemudian juga di kesehatan ada biosensor gitu, kemudian juga ada di energi ada baterai dan superkapasitor. Jadi di situ roadmap besarnya adalah sampai pengaplikasian dari rekayasa nanomaterial itu gitu. Dan untuk di BRIN sendiri, khususnya di Pusat Riset Material Maju, kami juga merekayasa nanomaterial itu, ujungnya itu adalah untuk mengaplikasikan nanomaterial itu sebagai bahan untuk
material aktif untuk sensor, kemudian untuk katalis juga, dan untuk, energy storage juga seperti baterai. Jadi memang mirip-mirip gitu antara roadmap di MFM dengan di tempat di PRMM BRIN gitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Dasri. Dari Pak Dasri, sensor apa yang lebih dominan dipergunakan dalam pengujian ini? Oh, mungkin maksudnya material yang lebih dominan ya, Pak, untuk Ya, mungkin diterjemahkan begitu aja, Bu. ya mungkin kalau karena ini kan kami ada 2 tadi ya, Pak, zinc oxide dan MSCNT. Dan memang MSCNT sendiri kalau misalnya kita gunakan sendirian sebagai sensor, dia, tidak bagus gitu untuk sensor karena, apa ya, karena absorpsinya itu dia itu, eee, mayoritas itu fisis itu, sedangkan absorpsi secara fisis itu biasanya responnya sangat rendah, walaupun dia bisa terjadi di temperatur ruang. Kalau di temperatur tinggi, si NT ini biasanya dia bersifat seperti logam sehingga dia nggak mau gitu sebagai sensor gas. Nah, jadi di sini memang main materialnya itu adalah zinc oxide, itu zinc oxide yang memiliki sensitivitas tinggi. Nah, si NT ini dia punya peran untuk menambahkan situs aktif di PN junction dan juga menurunkan temperatur kerja. Jadi memang yang lebih dominan itu sifatnya dari zinc oxide. Itu, Pak. Baik, berikutnya ini mungkin Ibu ya nih ya, Ibu Atuti Aryadi. Kira-kira adakah additional improvement ya, saat ini untuk pengembangan sensor gas yang sudah dilakukan terkait proses dan equipment agar lebih sensitif? Sebetulnya kalau untuk sensitif sudah, saya lihat itu dari penelitian-penelitian sebelumnya sangat sensitivitas sudah baik gitu, Bu. Cuman memang masalah yang sampai sekarang tidak hanya lab kami yang apa ya, yang menghadapi, tapi juga di lab-lab lain di dunia itu memang untuk, apa ya, untuk meningkatkan selektivitas gitu. Memang selektivitas itu merupakan apa ya, isu yang sangat penting gitu di sensor gas, dan selama ini yang memang bisa kita coba itu dengan tadi beberapa strategi gitu untuk meningkatkan sensitivitas dan juga mungkin, bisa menggunakan, seperti apa ya, seperti membran gitu ya, atau molecular sheathing gitu. Jadi kita coba lapis gitu dengan material-material berpoli gitu seperti zeolit atau MOF atau yang lain gitu yang memiliki porositas tertentu gitu yang memang cocok untuk gas-gas tertentu, sehingga yang masuk gitu, yang masuk atau yang berinteraksi dengan si material itu hanya gas-gas tertentu gitu mungkin itu. Tapi memang untuk menggunakan shipping ini, biasanya sensitivitasnya berkurang, selektivitasnya naik, sensitivitasnya berkurang karena tadi biasanya situs-situs aktif yang disediakan oleh material itu tertutupi oleh material lain gitu. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Baik, berikutnya masih Pak Dasri ya nih ya. Syarat penyimpanan gasnya seperti apa? Ini bisa Untuk dua-duanya ya, bisa gas yang yang dideteksi atau mungkin sensornya juga bisa juga nih, syarat penyimpanannya. untuk penyimpanan gas tabung gas yang berbahaya, yang jelas memang, harus ini ya, dia harus diam gitu, Pak. Jadi biasanya yang kami lakukan itu di apa, secara standarnya itu diikat dengan menggunakan apa itu, menggunakan rantai gitu ya, supaya ketika ada gempa atau apa dia tidak akan jatuh gitu untuk gas-gas, karena memang tabung-tabung gasnya relatif besar-besar gitu dan jika jatuh itu dikhawatirkan akan bocor gitu. Dan juga biasanya untuk, disimpannya itu di chamber besar gitu ya, di kayak lemari besar yang memang ada exhaust-nya. Jadi exhaust-nya tidak pernah mati gitu, selalu dinyalakan, sehingga ketika ada gas yang bocor dia langsung, disedot keluar gitu. Dan untuk, penyimpanan material yang, dilakukan itu dengan menyimpannya di itu ya, di apa, di aduh saya lupa namanya itu,
di box dry box gitu Pak. Jadi di situ dijaga supaya humidity-nya di bawah 40% untuk untuk menjaga supaya dia tidak terkontaminasi oleh uap air gitu. Mungkin itu Pak. Baik. Berikutnya Pak Gunawan Cahyadi. Modifikasi antarmuka dan komposit seperti apakah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja sensor gas ini? Bagaimana fungsi dan peranan teknologi elektronika dalam hal ini? Apakah ada contoh-contoh terkaitnya? Silakan. Untuk modifikasi antarmuka bisa tadi digunakan dengan menggunakan karena modifikasi antarmuka kita merekayasa antarmuka dari material, jadi kita gabungkan material yang satu dengan yang lain gitu. Jadi kalau bisa dengan tadi tipe P, oksida logam tipe P dengan oksida logam tipe N, dia akan membentuk PN junction gitu. Nah, untuk itu barir potensial antar mukanya itu yang menentukan kinerja dari sensor gitu. Dan selain PN juga sebetulnya bisa kita coba misalnya zinc oxide dengan SNO2 gitu, dengan tin oxide yang sama-sama sama-sama tipe N, itu akan membentuk NN junction di situ. Dan NN junction di sini juga karena adanya perbedaan elektron affinity dan lain-lain gitu, di situ juga akan muncul potensial barir juga. Sama seperti yang PP junction juga. Cuman memang yang saya pahami sehingga saat ini yang paling optimal itu memang yang PN junction. Untuk fungsi peranan teknologi elektronika dalam hal ini. Mungkin Ya, kalau jadi itu untuk mungkin pertanyaannya itu kalau sensor sudah ada kan tadi mungkin karakteristiknya dia terkait dengan perilaku elektroniknya gitu, sehingga memerlukan rangkaian elektronik dan seterusnya. Mungkin maksudnya pertanyaan itu seperti itu. untuk peranan teknologi elektronikanya terkait dengan sensor, ini mungkin yang sangat dekat itu mungkin ini ya Pak, kalau misalnya apa tuh, tadi yang pertama adalah heater yang di bawahnya itu, kemudian untuk mungkin kalau untuk satu modul sensor sendiri, elektronik yang paling berperan di situ hanya elektroda dan heater gitu di bawahnya, dan yang lainnya mungkin ketika kita coba digabungkan dengan satu sistem, yang di situ ada ada penguat sinyal dan lain-lain bisa ditambahkan, dan juga mungkin kita bisa integrasikan dengan sistem lain seperti IoT dan lain-lain supaya kita bisa lihat secara langsung gitu dengan menggunakan device lain atau gadget lain. Mungkin itu Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Ferry. Pada halaman 9 ada penjelasan tahanan air, ada air core dan air cell. Bagaimana cara mengukur tahanan ini dan bagaimana hubungan besarnya tahanan ini terhadap perubahan volume, massa, tekanan, dan waktu. Biar secara keseluruhan juga ya. Bagaimana secara umum untuk mengukur tahanan material, benda padat, cair, dan gas? Instrumen apa yang digunakan? Terima kasih, Bu. Untuk tahanan air yang tadi ya. Di slide nomor 9 kalau di sini. Oh iya. Iya Pak, di sini. Jadi sebenarnya untuk mengetahui cara mengukur tahanan ini ada beberapa teknik gitu kalau untuk tahanan di core-nya sendiri itu memang agak sulit Pak, tapi untuk shell untuk shell-nya ini bisa kita coba dengan menguji hubungan antara temperatur dengan resistansi gitu. Kita membuat plot Arrhenius gitu. Biasanya kita bikin plot Arrhenius sebelum dia terpapar udara sama setelah terpapar udara. Dan adanya perubahan yang bisa kita lihat adalah perubahan resistansinya. Jadi perubahan resistansinya berapa, dan kemudian kalau misalnya kita tahu perubahan resistansinya berapa, dan kita tahu juga energi aktivasi dari sebelum dan setelahnya, kita bisa tahu
potensial barrier dari si shell ini gitu. Tapi untuk secara langsung kita tahu berapa tahanan dari shell-nya itu memang agak sulit, Pak. Karena yang kita ukur itu pasti keseluruhan antara core sama shell gitu. Kalau secara langsung. Baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Herawati Yusuf ya, tapi bukan tentang sensor nih. Berapa besar dan kapasitas baterai nano? Ini pertanyaan tentang baterai. Apakah bisa menggantikan aki mobil? Nah, ini gimana Bu? Ini kalau ada pertanyaan di luar topik sensor ya ini ya. Tentang kapasitas baterai nano ya, sampai saat ini, aduh kalau untuk kapasiti baterai yang nano gitu ya, mungkin tergantung dari sistem baterai yang digunakan ya, tapi untuk sampai menggantikan aki, saya mohon maaf saya belum takut salah gitu, saya ininya takut salah jawab gitu. Untuk baterai nano sih, saya takut salah untuk jawab pertanyaan Oh ini, iya, Pak. baik, nggak usah dijawab Bu kalau takut Bu. Oke, adakah pertanyaan lain? Ini tadi pertanyaannya sudah nggak ada lagi di chatbox. Kalau mau disampaikan secara langsung, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Jika ada yang mau bertanya secara langsung. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja ya acara webinar kita sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika BI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Niluh Wulan Septiani yang sudah menyampaikan paparannya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang hadir di acara webinar ini. Terima kasih kepada Pak Eldiansyah yang tadi sudah menyampaikan sebelum momen, dan juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang masih bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Acara kita lanjutkan besok sore ya. Topiknya tentang continuous emission monitoring ya, untuk mereduksi mungkinkah bisa mereduksi polusi udara gitu ya. Ini ada topik seperti itu. Silakan yang berminat untuk bergabung pada jam yang sama ya. Informasinya sudah kami edarkan, bisa dicek di website Temu Maya. Ya itu. Itu yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, selalu disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Pak Waalaikumsalam. Wulan, Pak Terima kasih Heldiansyah. Bapak Ibu Ibu. Sehat selalu ya Pak Edi. Terima kasih. Pak Edi. Selamat sore. Selamat Semoga sore. selalu sehat dan tetap semangat. Ya, Amin. terima Amin kasih. ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Mohon izin. Ya, izin live ya Pak Edi. Live. Sehat selalu. Amin.